Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Wirnalis STMPD dari SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, CG, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, Bu Lili Puspitasari SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Yang terhormat Dewan Guru beserta staf SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memasuki acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita berjalan dengan lancar. Kepada Pak Lukman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperlancar urusan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Yang beda agama silakan berdoa menurut syariatnya sendiri, sedangkan yang Islam saya pimpin ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatil ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwan 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia ini kami menadahkan tangan seraya berdoa dan mohon padamu, ya Allah. Berkahilah setiap langkah kami, jadikanlah kami guru-guru yang berbakti pada agama, bangsa dan negara, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami dalam menjalankan tugas-tugas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Memberi, dan Engkau Maha Mengetahui atas segala-galanya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan setelah berdoa acara kita pada hari ini berjalan lancar dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, Bu Lili Puspitasari SPD MM. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul di ruangan lab akuntansi yang kita cintai ini.
Salawat beri salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru peserta tata usaha SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, dan yang teristimewa Ibu Wirnalis selaku Wakil kurikulum kita dan sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-10 yang kita banggakan. Pertama-tama saya memberi sambutan ini ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Wir karena dengan langkah beliau menjadi CGP ini dapat memberikan suatu masukan serta bimbingan yang luar biasa kepada kita. Dan sebelumnya mungkin yang sudah ada yang vakum-vakum, yang agak sedikit ngantuk, semoga dengan adanya arahan beliau tentang beberapa visi nanti ke depan, visi dan prakasa ke depan, nanti kita akan melihat lagi sehingga kita nanti di sekolah ini berusaha mencintai sekolah ini sebagaimana kita mencintai pekerjaan yang kita dalami ini, karena ini yang kedua kita ini sudah yang ketiga kali pendampingan calon guru penggerak ini. Yang pertama kemarin wawancara antara kepala sekolah dan calon guru penggerak Bu Wir dengan PP dan beberapa orang guru. Dan yang kedua kemarin ada penyampaian visi dan prakasa juga yang sudah kita laksanakan, yang juga dipresentasikan oleh Bu Wirnalis dengan bervisi-visi. Dan yang ketiga inilah namanya diseminasi yang dihadiri oleh seluruh majelis guru SMK Negeri 1 Bandar Sekijang yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Wirnalis, dan kita beri semangat kepada beliau untuk hari ini. Sekali lagi saya ingin nanti Bu Wir menyampaikan masalah budaya positif. Oh ya, saya ingat kemarin budaya sekolah dan budaya positif itu juga sudah disampaikan di waktu upacara bendera. Berarti artinya sudah disampaikan kepada siswa-siswi kita. Dan ini mungkin penguatan kepada kita juga biar tidak tumpang tindih dan kita bisa mentendensikan diri kita ke bagaimana berbudaya positif yang baik gitu. Karena bagaimanapun sesuatu jika sudah membudaya itu sudah masuk ke akar pikiran kita. Saya rasa nanti mohon dengarkan dengan baik dan kita dengan arahan Bu Wir bagaimana itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wirnalis selaku calon guru penggerak angkatan ke-10. Semoga survive dan sukses sampai nanti dapat menjadi guru penggerak. Gak ada calonnya lagi ya Bu Wir. Nah, itu saja mungkin arahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sepatah katanya dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Selanjutnya memasuki acara inti yang kita nanti-nanti, yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Bu Wirnalis STMP MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang cantik dan manis. Baiklah, pada pagi hari ini seperti biasa kita selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di lab akuntansi yang kita cintai ini. Salawat bering salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala beserta guru, staf TU dan yang hadir di ruangan ini. Baiklah, tidak memperpanjang waktu. Kemarin ini adalah kali kedua saya mempresentasikan mengenai budaya positif. Nah, ini yang kedua. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu berbahagia. Ya, baiklah, untuk judulnya sudah nampak di situ, diseminasi budaya positif, yaitu penyebaran informasi, pengetahuan atau hasil penelitian yang diberikan pada khalayak ramai. Kebetulan kita pada hari ini saya mempresentasikan mengenai budaya positif di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Ya. Ya, mungkin kita lanjut. Baiklah, tujuannya untuk menyebarkan informasi tentang budaya positif supaya mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Jadi disiplin positif itu tidak hanya sebagai pajangan saja atau hanya tempelan di dinding saja. Jadi budaya positif mulai dari kita sebagai guru, kemudian juga siswa sebagai muridnya, memang harus kita budayakan budaya positif. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Ya, jadi kita tidak bisa ya sendiri bekerja untuk mendisiplinkan positif anak-anak. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersama-sama. Bagaimana mewujudkan energi positif, bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkannya. Baiklah, ini sedikit ice breaking ya. Kita ice breaking dulu. Nah, tidak. Jadi setiap ice breakingnya berbeda ya. Nah, sekarang Ayah David punya 3 anak, ya, laki-laki. Ada Tono, ada Dio, dan David. Oke, kenapa anak sampai speaking? Biar ibu-ibu dan bapak-bapak konsentrasi dengan saya. Ya, jawabnya David. Ya, kita lanjut. Hewan apa yang tidak pernah muda? Ya, benar ya. Ini memang konsentrasi Bapak dan Ibu dan sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Hewan apa yang kalau bolak-balik letaknya sama urutnya? Kupu-kupu. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh konsentrasi. Nah, kita juga dengan anak perlu ice breaking. Jadi yang selama ini kita tidak mengadakan ice breaking, selanjutnya kita mengadakan ice breaking untuk anak-anak supaya apa? Supaya anak-anak belajar menyenangkan, ya, tidak membosankan, ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi ini ada ice breaking selanjutnya ya. Nah, saya minta Bapak dan Ibu setiap bilangan yang ketiga ya, 3, 6, 9 memberikan kata-kata semangat. Misal, bikin saya luar biasa
Bisa dibahas? Oke, jadi nanti saya akan menunjuk mulai dari mana. Jadi berurusan dia 1, 2. Nah, yang ketiganya berarti membacakan semangat atau luar biasa, terserah nanti ya. Bisa dipanggil Bapak dan Ibu. Ini melatih konsentrasi kita. Ya, kita coba. Ya, bisa kita coba? Ya, oke. Mulai. Yang ketiga itu adalah kata-kata semangat atau luar biasa. Yang jelas kata-kata seperti itu. Ulang. Remedia. 1, 2, oke. 6. 7. Semangat. Ternyata ya, jadi tidak hanya ngerti semangat, boleh sedikit sound. Oke, yes. Apa yang buat semangat? Mulai dari Bu Asmi lagi bilangan pertama. 1, 2. SMK bisa. 2. Dia lagi ya. Jadi setelah ini 4, 5, 6. Oke. Oke, bisa lanjut. Mulai dari 1. 1. 2. Oke. Semangat. Terus. Sebelum ganti. Lanjut Pak Fadil. Gak apa-apa. Ya, ulang lagi Pak Fadil. Pak Fadil nomor 1 lagi. Oke? 2. Semangat. 1. Oh, jadi belum ada yang artinya begini. Ya, kita tidak ada membedakan mana yang salah yang benar ya. Yang jelas kita memberikan permainan kepada anak, kita memberikan activity kepada anak supaya dia belajar menyenangkan di dalam kelas. Apalagi dengan pelajaran yang eksak, mungkin dengan rumus-rumus yang diberikan itu akan berwajah petak-petak ya, istilahnya berwajah udah agak apa. Jadi buatlah anak kita itu belajarnya menyenangkan. Ya, bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nih, budaya positif ya. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, tradisi-tradisi, prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid yang sudah menjadi pegangan dan diyakini seluruh warga sekolah sehingga memunculkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah. Jadi di sini kita harap nanti anak-anak kita setelah kita memberikan budaya positif kepada anak-anak kita, mereka kemanapun mereka pergi, budaya positifnya itu selalu dibawa. Nah, contoh sebelumnya kami memberikan sebagai pembina upacara untuk budaya positif kepada anak-anak yang mudah saja seperti bersalaman dengan guru, bertegur sapa dengan guru. Nah, mungkin sebelum saya bilang seperti itu, anak-anak berjumpa mungkin cuek. Karena saya bukan gurunya mengajar di kelas itu, tetapi dengan memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa kita buat seperti itu, budaya positif seperti itu, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak setiap pagi menyapa, Bu, selamat pagi, Bu, ada yang salah setiap pagi. Jadi ada beberapa siswa, ya, kita harapkan nanti semua siswa seperti itu, ya, untuk berjumpa dengan kita saja mereka sudah menerapkan budaya positif, minimalnya senyum sapa ya. Kita lanjut. Nah, konsep inti budaya positif. Jadi di sini ada perubahan paradigma belajar ya, kita harus ada perubahan paradigma belajar. Anak maupun kita sebagai guru jangan monoton. Kita mengajar itu saja cara mengajarnya. Jadi kita harus
bervariasi mengajar, kemudian disiplin positif. Nah, ini yang saya harapkan kepada Bapak dan Ibu, kita yang menjadi panutan oleh siswa. Bagaimana siswa tidak seperti kita, sementara kita tidak masuk ke kelas di jam yang semestinya. Misal guru terlambat datang, ya datang ke kelas 10 menit atau 15 menit. Nah, disiplin waktunya tidak ada di situ. Nah, kita mendisiplinkan kita dulu, ya. Nanti akan dicontoh dengan anak. Oh, kita sudah disiplin untuk itu disiplin waktu cepat, waktu masuk dia cepat, waktunya masuk memang sesuai dengan jadwalnya. Tidak apa, anak akan sampai di dalam. Tetapi kalau kita tidak berada di dalam jam kita mengajar, anak-anak pergi berhamburan. Nanti dibilang, Bu, anak-anak sudah keluar, nggak ada lagi anak-anak. Kenapa? Tapi jangan disalahkan anak kita dulu. Kita, apakah kita dapat waktu untuk mengajar? Pertanyaannya itu Bapak sendiri yang menjawab. Nanti di sini juga ada kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita, letak kita di mana, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, research center, menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dan membangun pengetahuan, sikap dan perilaku. Nah, kita rubah cara mengajar kita. Yang biasanya kita mengajar bla bla bla, menjelaskan, kita mengeluarkan suara yang banyak dari awal sampai akhir dengan jam sekian jam. Nah, kita tukar dengan pola itu. Murid lagi, ya, dari murid, ya, kita berpusat kepada murid, suruh murid. Bagaimana caranya? Boleh mungkin ya. Sekarang kan jaringan internet saja, boleh. Tapi kita harus menuntun siswa itu. Mana tahu dia, mana yang salah itu yang kita benarkan, mana yang tidak paham itu yang kita buat siswa itu menjadi paham. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Ujung-ujungnya tetap profil pelajar Pancasila. Memang sangat luar biasa profil Pancasila tersebut, ya. Dimensi yang 6 itu memang sangat luar biasa. Jadi memang kita harus sebagai guru membimbing siswa. Jangan hanya datang, duduk, mengajar, diam saja. Kita tidak membimbing siswa mana yang salah, hanya menuntun saja, tidak seperti itu. Kita harus mendekati siswa. Ya. Kita lanjutkan pembelajaran berdiferensiasi, itu pembelajaran yang memungkinkan guru memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang sesuai dengan tingkat pemahaman gaya belajar masing-masing. Jadi di sini guru diharapkan untuk memberikan materi yang sesuai dengan pemahaman siswa. Nah, di sini disiplin positif, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, kita adalah menjadikan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kita mendisiplinkan murid
Tidak perlu lagi pakai ancam-ancaman, ya. Tidak perlu lagi dengan berbagai macam banyak hukuman, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di situ untuk dari disiplin positif itu adanya toleransi, adanya saling menghargai, saling menghormati, mandiri, menghargai orang lain, berkreativitas, dapat berkolaborasi, percaya diri, dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, peduli sesama, ya. Nah, untuk anak kita sepertinya sudah ada rasa toleransi, saling menghormati, mandiri, juga ada beberapa anak yang memang rata-rata anak sudah memiliki nilai-nilai kebajikan seperti ini. Ya? Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, iya enggak? Kita tentu mau bertahan hidup. Ya, bagaimana? Ya, mungkin kalau bapak dan ibu sudah bekerja, bertahan hidupnya untuk keluarga sudah ada, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita ini perlu kasih sayang. Bapak dan ibu di rumah jangan hanya cuek saja sama pasangannya. Iya, tetap harus ada rasa kasih sayang. Kita harus rasa diterima. Nah, penguasaan, ya. Kemudian kebebasan, ya. Kebebasan yang bagaimana? Kebebasan yang baik, sini ya. Kemudian kesenangan. Kita perlu loh, kita guru. Capek nggak menghadapi anak-anak yang sangat luar biasa berbagai macam tingkah lakunya? Ya, kita perlu ada sedikit membuat senang diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh hanya sampai di sekolah, kemudian di rumah sudah masak lagi, atau berjalan lain lagi. Tidak ada, kita buat diri kita senang. Marilah kita bersekali untuk menyenangkan diri kita. Sesuai? Iya Bu, sesuai katanya Bu, eksplorasi mungkin. Kita lanjut ya. Nah, motivasi perilaku manusia, ya. Di sini ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dalam motivasi perilaku manusia. Jadi murid di sini dia takut untuk menghindari hukuman dengan sesuai dengan tata tertib yang sudah ada. Ya, jadi tidak dengan kesadaran dirinya. Dia melakukan itu tidak dengan kesadarannya. Kita perlu kesadaran diri. Kita perlu budaya positif dari anak itu. Jadi dia tidak karena hukumannya takut karena hukuman. Berarti kalau kenapa dia dapat hukuman? Jangan begitu. Kita sadarkan bahwa dia datang itu memang udah menyatu pada dirinya. Ya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan atau motivasi satu tingkat di atas motivasi pertama. Nah, di sini biar dapat penghargaan dia, karena dia cepat datang, nanti dia dapat penghargaan nih. Nah, tetapi jangan buat seperti itu karena dia terlalu ingin mendapat penghargaan. Ya. Kemudian untuk menjadi orang, mereka inginkan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid di sini melakukan disiplin diri karena sadar. Nah, inilah yang kita inginkan. Murid itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Dengan kesadaran itulah mereka
selalu mentaati peraturan sekolah yang ada. Bagaimana caranya? Bapak dan ibu lah yang membimbing mereka. Dengan apa? Ya, dengan siswa itu kita ajarkan bagaimana dia berbudaya positif tadi. Sesuai Bapak Ibu? Sesuai. Nah, ini kita memberikan kepada anak. Apakah itu hukuman? Kenapa? Hukuman itu sangat menyakitkan, ya. Bisa jadi kita memberikan hukuman ke anak itu sampai dah punya anak mereka masih ingat, oh kami sama ibu itu, oh dulu begini. Seperti itu hukumannya. Jadi mereka menyakitkan buat mereka. Jadi berikanlah hukumannya itu yang sesuai, yang mendidik. Dan hukuman itu tidak nyaman buat mereka. Kemudian membuat murid takut, memaksa. Kemudian ada murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ada siswa yang rendah diri. Misal, ya, karena dia terlambat datang, kita suruh dia berlari 20 kali lapangan basket. Ya. Mungkin beberapa siswa itu nggak masalah. Tetapi ada siswa yang punya dia merasa rendah diri, dia merasa kawan-kawannya melihat dia bagaimana, dia nggak pede lagi. Ada malah anak yang seperti itu, akhirnya mereka putus sekolah. Karena sampai seperti itu yang kita hindari. Kemudian ada penghargaan, ini tidak efektif, merusak hubungan. Kemudian ada mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ya. Kemudian ini juga ada perlu monitoring. Nah, di sini ada istilah restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di sini murid bersemangat, kalau dia salah itu dia nggak tahu apa salahnya, ya. Nah, ini contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, ya, guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 10 menit, ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman, ya. Nah, untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Nah, jadi apa bedanya? Banyak ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, yang lebih halus lagi restitusi, ya. Restitusi guru menanyakan keyakinan kelas, ya, membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini ada kata-kata keyakinan kelas. Apakah Bapak dan Ibu sudah punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, khususnya yang mana? Sudah ada? Ada yang sudah? Ada yang belum? Belum. Kita jelaskan. Nah, posisi kontrol guru, ya. Ini ada bukunya Diame Gosen. Dalam bukunya Restitution School Discipline, maaf nih, guru bahasa Inggris, ya, saya kurang mahir berbahasa Inggris. Itu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, apakah Bapak dan Ibu di dalam ruangan kelas Bapak Ibu mengajar sudah Bapak terapkan disiplin itu? Bapak sendiri yang menjawab, Ibu sendiri yang menjawab. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Nah, ya, nanti ke depannya bagi yang belum kita rubah, ya, kita rubah. Itu makanya di sini ada prakarsa perubahan,
Ya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, kita ini letaknya di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Nah, kalau penghukum, anak datang ke sekolah terlambat, langsung kita hukum. Tidak kita tanya dulu apa masalahnya, tidak tanya dulu apa penyebab dia terlambat. Kita langsung memvonis, menghukum anak tersebut. Tuh, posisi penghukum guru. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya. Kita guru ceritakan sehingga anak itu merasa dia bersalah. Ya, jangan kita membebani anak sehingga anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru kita dekat dengan anak, kita bawa anak sebagai teman. Bisa guru sebagai teman itu anak-anak itu kita dibuat anak-anak itu sebagai temannya. Nah, sebagai pemantau. Nah, pemantau ini ya dipantau saja. Mau anak-anak mau cabut ya pantau. Mau anak-anak mau berkelahi ya lihat saja. Mau anak-anak cabut lihat saja. Pemantau. Nah, manajer. Inilah posisi guru yang diinginkan sebagai manajer. Bukan manajer itu hanya kepala sekolah, tidak. Kita manajer di ruang kelas kita. Ya, kita yang memimpin di ruang kelas kita. Kita ya posisikan diri kita sebagai manajer. Kita harus mendekati anak kita. Jangan sebagai penghukum membuat masalah. Itu yang membiakannya. Buatlah diri kita sebagai manajer. Bagaimana? Ya, kita mendekati anak tersebut. Kita berikan solusi kepada anak tersebut. Kalau ada anak itu salah, kita berikan solusinya. Tidak kita menghakimi anak-anak. Ini penghukum, ya. Ini ada kata-kata contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Sebagai penghukum, nih kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ada yang seperti itu. Kita tidak tahu anak-anak itu dari mana. Yang jelas kita langsung vonis anak berdiri di depan kelas. Kita tidak tanya dulu dari mana atau kenapa. Ini berarti penghukum, ya. Posisi guru sebagai penghukum. Nah, ini berapa kali ibu guru harus beritahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu, ya. Nah, ini sebagai pembuat orang merasa bersalah. Gurunya ini merasa siswa itu sebagai pembuat rasa bersalah karena ibu kecewa sama kamu. Nah, sebagai teman, nah, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya, kasih semangat anak, kasih terus. Ini sepertinya guru BP sepertinya membuat siswa sebagai teman, ya, mendampingi siswa sebagai teman, ya. Tidak apa-apa, kamu salah. Nah, gitu. Nah, pemantau, ya. Kamu sudah sudah melanggar aturan, ya, dan konsekuensinya. Ya, stop di situ. Ya, pemantau dia. Nah, yang posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya dulu anak itu, apakah kamu datang terlambat kenapa? Kita harus tanya dulu, apa kesalahannya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi setelah kita tanya bagaimana anak memperbaiki kesalahannya, itulah posisi sebagai manajer. Ya, Bapak dan Ibu mungkin ada yang ini, tolong bagikan. Oh, air minumnya mungkin puasa. Oh ya, maaf ya Bapak dan Ibu, kita lanjut. Membagikan nasi. Gimana sih? Baiklah Bapak dan Ibu, kita lihat video berikut ini. Suara yang mau suara ya. Udah terlambat sih.
kemana ya? Mungkin mereka tidak masuk ini karena kamu kita sesuai orang tuanya. Bagi anak-anak, masuk ke kelas. Dan terlalu mau lagi. Kelas depan kok. Berdiri kalau hari ini saya datang lewat karena saya bukan tidak masuk kemarin. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok harus terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk. Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan ya teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku belum berdarah. Lalu saya antar ke rumah sakit sebelum pergi sekolah. Hari kedua, saya mama ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Semakin makan dulu mamaku baru saya sekolah. Hari ketiga kembali, saya tidak masuk sekolah. Gitu, Pak. Ingin semuanya Pak. Bapak dan Ibu sudah menyaksikan video, ya mungkin ini videonya sudah banyak. Mungkin pernah juga Bapak dan Ibu. Jadi di sini sesulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan. Mungkin dari video tersebut ada yang menyatakan itu posisi yang mana seharusnya, karena semua tadi di awal anak itu terlambat, kemudian ya. Jadi mau tanya dulu siapa yang memberikan? Baik, terima kasih Bu Wir. Ini tayangan video terbaru sepertinya Bu Wir. Saya juga meneteskan air mata. Saya sangat terharu ini Bu Wir. Andai saja ini terjadi pada anak
kita. Inilah sebagai di awal dari disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu tadi hanya memegang handphone segala macam, tidak mengikuti runtutan dari awal. Ketika Bapak Ibu melihat runtutan dari awal disiplin positif yang ada, kemudian melihat video ini sangat luar biasa. Pertanyaannya adalah, kita di mana posisi saat sekarang? Di mana tanggung jawab kita pada saat kita menghukum? Dan itu jelas ada posisi penghukum di sana. Yang kedua juga di situ ada yang namanya yang namanya sangat sulit saya sebutkan. Kenapa di situ juga ada bully? Sosok sebagai guru memang tidak seperti itu. Apakah harus seperti itu? Harus sampaikan semua. Makanya di awal, sesuai dengan dispensasi budaya positif, kita sebagai guru, yuk kita budaya positif dulu. Siapapun itu. Coba posisi kawan-kawan atau bapak ibu, ya ada yang seperti itu. Mungkin anaknya besok, kita juga tidak tahu. Kan ini video terbaru ya Bu. Karena memang dengan video-video yang seperti ini akan membuka kita. Bagi bapak ibu yang mengikuti dari awal, ini sangat luar biasa sebenarnya. Ya, yang menghancurkan pendidikan itu bukan anak, tetapi kita sendiri. Kita tidak melakukan budaya positif, kita hanya memantau. Ya, sebagai teman, coba posisi di manajer ini sangat luar biasa. Kita kembalikan masalah itu kepada mereka, tapi awalnya itu adalah disiplin positif. Ketika kita sudah melakukan disiplin positif dan membuat keyakinan kelas, akan muncul itu posisi manajer. Mungkin itu Bu Win, terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Dari video tadi, di awal sebagai penghukum, nah kita diharapkan nanti kita di posisi manajer. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau menambahkan dari video yang tadi? Yang dari ibu-ibu mungkin karena tadi saya lihat ada yang menangis. Ada yang dari ibu-ibu? Karena kalau memang memperhatikan video tadi dari awal, ya itu mungkin ada. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kesadaran kita semua. Pemerintah sudah menyampaikan pendidikan karakter. Jadi di tingkat SD itu karakter itu 80% dan pengetahuan 20%. Kemudian di tingkat SMP seharusnya karakter itu 60%, pengetahuan 40%. Dan kita di SMK itu karakter 20% dan pengetahuan 80%. Seharusnya kita yang ngajar di SMK itu enak, karena fondasi karakter dari SD dan SMP itu sudah bagus dan sangat bagus kalau itu memang benar-benar diterapkan. Tapi di sini kenyataannya dari SD SMP saja sudah seperti itu. Karakter tidak diterapkan, hanya sebatas pengetahuan. Kita memberikan ilmu-ilmu, bahkan ada peneliti itu yang menyampaikan 90% pendidikan Indonesia itu gagal. Itu untuk kita sadari diri kita masing-masing. Pendidikan di Indonesia 90% itu gagal. Kenapa gagal? Karena hanya mencerdaskan otak saja,
bukan mencerdaskan hati. Kalau hati itu sudah cerdas, itu sudah luar biasa. Itu dibilang gagal karena hanya mencerdaskan otak. Makanya banyak orang-orang pinter yang penipu, yang korupsi. Bahkan kalau kita sering dengar di Kementerian Agama, korupsi paling banyak. Itu bukannya orang-orang yang tidak paham agama, bukannya orang-orang yang hafiz Quran. Disitulah banyak orang hafiz Quran yang paham agama tapi korupsi. Jadi kita belum istilahnya kita tidak terlambat, belum terlambat untuk menerapkan itu kepada anak-anak kita. Mari kita sama-sama munculkan nilai-nilai kebaikan kita, apa yang baik-baik dalam diri kita, munculkan, kita naikkan setinggi-tingginya, dan kita pendam kejelekan-kejelekan kita, keburukan-keburukan kita pendam sedalam-dalamnya agar tidak muncul, tidak ditiru oleh siswa. Karena kita sebagai guru sangat dianjurkan kita sebagai seorang yang role model, kita sebagai model dari siswa yang kita ajar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur yang sudah memberikan sedikit pencerahannya. Jadi yang intinya kami berharap kepada Bapak dan Ibu kedepannya kita berubah ya, budaya positif yang akan kita tularkan lagi ke anak-anak ya. Posisi yang kita ambillah posisi yang paling bagus, yaitu posisinya sebagai manajer ya. Jadi kita tidak sebagai penghukum, tak langsung menghukum anak, tidak, tapi kita mungkin bertahap. Nah, untuk kita yang di sekolah ini, mohon kerjasamanya dari Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama membimbing, ya. Kita itu membimbing anak. Jadi tidak hanya mengajar saja di dalam kelas, ya. Dibimbing anak itu, ya. Kita panutan mereka. Kita menjadi contoh buat mereka. Bagaimana kita bisa dijadikan contoh? Nah, berbuat baiklah kita. Mungkin minimalnya kita mengajar tepat waktu, masuk sesuai dengan jadwal. Nah, itu yang paling mudah dulu. Kita akan dicontoh sama anak. Ya. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Ya. Nah, untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Terus mengapa tidak peraturan saja? Ya. Ya mungkin kita ada membuat nanti keyakinan kelas. Jadi nanti kami harap nanti kepada Bapak dan Ibu wali kelas untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mungkin ya seperti apa sih peraturan atau kebijakan yang ada di dalam kelas tersebut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat itu yang pertama lebih abstrak dari peraturan, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, ya. Sedikit saja akan mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu berhalaman-halaman. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, ya. Jadi kita buat keyakinan kelas itu kita dengan anak, ya. Apa keinginan anak? Kita sepakati bersama. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi anak pun tahu dengan membuat keyakinan kelas apa tindakan selanjutnya. Nah, ini contoh keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, di sini disiplin, ya, kita ambil disiplin. Datang tepat waktu di sekolah. Bisa jadi di kelas, datang tepat waktu di dalam kelas. Itu keyakinan kelas yang kita buat nanti dengan anak-anak, ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, ya. Kemudian mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Ini mencakup dia disiplin.
Nah, bagaimana kita mengupayakan itu? Bapak dan Ibu sepakat dengan anak. Sepakat dengan anak, contoh datang tepat waktu. Tapi Bapak dan Ibu sendiri terlambat tepat waktu di dalam kelas. Nah, itu yang perlu dirubah. Jadi, sebelumnya kita ubah diri kita dulu, disiplinkan kita dulu, disiplin positif kita dulu ya. Kemudian religius menyiapkan mungkin ada acara keagamaan, kemudian kita di sini bisa jadi setiap hari melaksanakan sholat berjamaah dengan anak-anak. Nah, itu keyakinan kelas, itu keyakinan sekolah. Kemudian ada peduli lingkungan. Kalau peduli lingkungan itu jadwal kan sudah ada dibuat oleh kesiswaan. Nah, Bapak dan Ibu tolong itu diperhatikan. Jangan hanya jadwal doang saja yang diberikan. Orang yang membuat jadwal pun juga setiap bulan membuat jadwal, tetapi pada kenyataannya yang mengerjakan hanya beberapa kelas saja. Nah, jadi kita perlu kerjasama, perlu berkolaborasi. Apapun mungkin keputusan atau keyakinan sekolah kita yang akan kita buat. Ya, kita lanjut. Nah, ini kalau keyakinan kelas tepat waktu, dan ini bisa Bapak dan Ibu diskusikan dengan anak-anaknya nanti. Nah, sekarang segitiga restitusi, ya. Mungkin Bapak dan Ibu belum pernah dengar restitusi. Sudah ada Bapak dan Ibu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, ya. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada validasi kebutuhan ini, menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Siswa mungkin pasti melakukan kesalahan. Kita pun juga bisa jadi melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita bukan sendiri yang melakukan kesalahan. Pasti ada kawannya, walaupun kesalahan yang dilakukan itu berbeda-beda. Kemudian menanyakan ini validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian cara yang lebih aktif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menanya keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sesuai dengan menanyakan keyakinan tadi. Karena kita sudah membuat kesepakatan keyakinan. Oh, ada yang Sophie ya. Nah, Peringatan sosial suruh belanja. ini menstabilkan identitas, ya. Tidak langsung menyalahkan murid. Semua pernah melakukan kesalahan. Seperti yang cerita tadi, anak tadi datang terlambat ke sekolah. Gurunya marah, tidak menanyakan ke muridnya kenapa datang terlambat. Jadi kita awalnya harus tanyakan dulu, jangan langsung menyalahkan anak. Kenapa datang terlambat? Validasi tindakan. Nah, kita tanya anak tadi kenapa. Seharusnya guru tersebut menanyakan kenapa dia datang terlambat. Ternyata apa yang terjadi? Ibunya masuk rumah sakit. Nah, menanyakan keyakinan kelas dari kesalahan murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi dari video tadi menvalidasi tindakannya, tadi gurunya akhirnya meminta maaf. Tadi yang kawan-kawan yang melemparkan
kertas ke dia karena sering terlambat datang. Akhirnya semuanya pada sedih karena tahu ceritanya, ternyata di saat dia terlambat datang orang tuanya sakit. Ya. Itu kita lanjut. Jadi kesimpulan saya pada hari ini, dengan budaya sekolah mampu menjadikan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang baik selaras dengan visi maupun visi sekolah serta dapat mengoptimalkan kinerja guru, kepala sekolah, staf TU dan siswa sehingga hasilnya optimal sesuai dengan harapan. Jadi kami harapkan nanti kepada Bapak dan Ibu, marilah kita ya budayakan budaya positif, tanamkan budaya positif pada diri kita ya. Kita akan ditiru, kita akan ditiru oleh anak ya, apapun tindakan kita. Mari kita berubah, mari kita menjadi yang guru yang lebih baik lagi, disenangi anak, diidam-idamkan anak. Mungkin anak setiap hari kangen sama kita, itu yang perlu kita inginkan ya. Hanya Bapak dan Ibu ya, artinya siswa kangen kapan lagi berjumpa dengan guru itu ya, untuk kedepannya ya. Marilah kita berubah mindset kita, budaya positif yang harus kita lakukan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada siang kali ini. Saya sudahi dengan pantun, karena tadi saya dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Umur kakek sudah menua, namun tetap menjadi kekasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tak umur nenek? Terima kasih kepada Bu Jurnalis STMPD atas penyampaian materi bisnis budaya positif yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Semoga penyampaian materi pada hari ini bermanfaat serta dapat menjadikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Saya sebagai MC mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penyampaian, atas waktu yang diberikan sama Bu Wir sebagai CGP Angkatan 10. Hari ini adalah materinya diseminasi budaya positif, yang artinya ya ketika kita akan melakukan ya keyakinan kelas, kita harus melakukan budaya positif. Ketika budaya positif sudah dijalankan dan kemudian adanya kesepakatan, kemudian keyakinan kelas akan muncul secara otomatis, dan itu akan muncul dari diri sendiri siswa dan kemudian pada dewan guru. Nah, terkait tentang saya apresiasi terhadap video ya, video yang sudah disampaikan itu adalah video sangat luar biasa. Jadi kita sebagai guru ya tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi kita harus menyampaikan apa menjadi persoalan ketika siswa itu ada masalah ya. Kemudian begitu kita ketahui, kita tanyakan permasalahannya, kita lakukan dengan restitusi. Dengan restitusi itu kemudian kita akan melihat seperti apa sih karakter anak, terus kemudian kita tidak bisa langsung menghakimi seperti itu. Nah, semangat untuk Bu Wir, terima kasih ilmu yang diberikan, semoga sukses selalu, semangat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, guru SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Harapan saya setelah disampaikan materi ini, semua guru yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang benar-benar sadar mau menerapkan apa yang sudah disampaikan, bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi benar-benar diterapkan dan bersama-sama menyadarkan siswa agar siswa tersebut tidak mempunyai pengetahuan saja, tapi di hati-hatinya juga memiliki kesadaran untuk disiplin, kesadaran untuk berbuat baik, dan kesadaran untuk semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andir Mahmudin, guru matematika di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Setelah saya mengikuti atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Wirnalis mengenai diseminisasi budaya positif dan restitusi, maka ada beberapa hal yang menjadi inspirasi saya. Pertama, dalam pembelajaran itu atau dalam pengolahan kelas, setiap guru harus mencapai ketingkatan menjadi seorang manajer, sehingga restitusi bisa dilakukan dan anak betul-betul bisa menjalankan budaya positif itu tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, tapi sadar sendiri akan kesalahannya dan mau memperbaikinya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang bisa jadi manajer di kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Meheni Hananisi Tompul, guru produktif TKJ SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Setelah penjelasan dari Ibu Wirnalis, CGP Angkatan 10, saya sudah lebih paham tentang budaya sekolah, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru. Nah, untuk posisi kontrol guru, saya berada pada posisi manajer. Terima kasih Bu Wir, semoga sukses. Bye. Wabarakatuh. Saya Lili Puspitasari, SPDMM, Kepala SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wirnalis selaku CGP Angkatan ke-10 yang telah menyampaikan diseminasi tentang konsep inti budaya positif. Di sana memang banyak motivasi yang beliau berikan kepada kami para guru-guru, dan tujuan akhirnya agar budaya positif yang beliau sebarkan itu bisa menjadi catatan penting bagi kami untuk kami laksanakan ke depannya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Sekijang, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala, Guru, Ketua Program Jurusan, staf tata usaha, dan yang paling Ibu banggakan adalah siswa-siswi SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Dan pada hari ini juga hadir di sini dari SMK Negeri 1 Langgang. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu gurunya dan sekaligus dengan siswa-siswinya. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan seperti biasa upacara di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adi Aksa Indra Purnama, biasa dipanggil Aksa. Aksa sendiri dari kelas 11 TBSM 2, sekolah di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu budaya yang ada di sekolah?
budaya yang ada di sekolah adalah hal-hal baik yang sering dilakukan di sekolah. Salah satunya yang disampaikan oleh Ibu Wirnalis kemarin pada upacara Senin pagi, yaitu 5S. 5S adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kita sebagai siswa-siswi wajib mengamalkan 5S kepada teman-teman kita semuanya dan juga kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Maka dari itu, terapkan terus ya 5S-nya dan itu saja. Dadah!